kewajiban. Hakul walidi waladihi salatun, kewajiban orang tua terhadap anak tiga. Apa? Yang pertama ayyuhsina ismahu, kasih nama yang cakep, namain bocah yang cakep. Ada orang yang ngomong apa artinya sebuah nama? Wah, belagu banget. Apa artinya sebuah nama, Ustad? Yaudah kalau lu kagak berarti namain kunyuk aja anak lu, kata gitu. Kenapa? Karena bayi-bayi muslim diajarkan kasih nama yang baik, nama yang cakep, tujuannya doa. Jangan harap kita meninggal dunia didoain sama anak-anak kita. Kalau sekarang aja kita udah nggak mendoain orang-orang tua kita. Begini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua. Kita kepengen anak kita anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter. Tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter bang kerjanya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual ngakunya belum. Lah bocah pinter. Tanahnya itu juga. Petakannya. Lah suratnya ada 4. Bocah pinter. Nih. Jadi tanemin keimanan. Makanya bayi baru lahir tuh brol ke alam dunia. Sebelum lahir dia timbulnya ada di mana? Dalam perut emak nih. 4 bulan 10 hari tuh bocah udah kelejetan po. Empo yang ngerasain bang. Ini menurut ilmu kedokteran 4 bulan 10 hari tuh menurut ilmu agama udah ditiupin tuh. Ruhnya ditiupin, ditulis, dicatat. Jodoh, rizki, ajalnya udah ketulis. Maka 4 bulan 10 hari sempurna. Udah berbentuk itu bocah. Maka bocah dalam perut itu nendang-nendang mulu. Ya po. Maka 4 bulan 10 hari ditiupin ruh, catat tuh jodoh, rizki, ajalnya udah kecatat kita. Nah disitulah saat-saat, jangankan 4 bulan 10 hari, 2 bulan aja po udah ketahuan po, udah keseksa. Muntah tiap jumwa ngidam. Kan orang ngidam yang diminta yang aneh-aneh. Tengah malam kadang-kadang agak musim dicari, nggak musim rambutan minta rambutan. Tengah malam pengen nyium pala kereta bang, belum kelar ngomong lu. Ada yang tengah malam pengen buat megang pisang. Lakinya ustadz po pulang ceramah dapat besek, dalamnya ada pisangnya. Pisang sampai rumah dicekelin aja, dikupas kagak, dimakan kagak. Ngidam, kesiksa. Ditambah 7 bulan 9 bulan naik itu usia kandungan. 9 bulan itu yang namanya wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Emak mengandung kita. Saat melahirkan pilihan 2, hidup mati, itu doang udah. Maka perjuangan emak di situ tuh. Makanya kita bang jangan sampai durhaka sama emak. 1 orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Berapa banyak anak pada sukses, emak telantar. Bener po? Anak udah pada jadi bos, pimpinan perusahaan, emaknya jadi pembantu di rumah. Banyak kejadian sekarang. Kenapa? Beda emak sama anak. Emak bisa ngerawat 10 orang. Gede empe. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Tuh emak tuh detik-detik mau ngelahirin. Pilihan 2. Perut sakit mules. Allah penyakit 1000 jadi 1. Empok di situ po. Perjuangannya empok. Perjuangan emak kita. Sakit mules lakinya jadi aduh bang. Ya Allah bang. Abang bapak lo kemana ini ya Allah. Lakinya nyamperin ngomong dikit banget, sabar neng, emang udah bagian lu segitu doang. Orang laki mah kita po. Panik bini mah beranak, siapa sih kagak panik? Tapi lagi panik begitu sempat ngerokok. Iya, no ketempo iya, bener tuh. Main HP ya, dibawa ke bidan, buat ya bang. Ngeden bini ya, bin emak ngeden keluar anak, bapak ngeden, wah, tinggal kabur.
Sakit perjuangan emak. Keluar brol anak sakit, perih, berlumur darah. Emak ngerintih. Apa dia ucapin? Alhamdulillah anak gua selamat. Gak ada emak habis beranak lahirin marah-marah, gak ada. Anak aku keluar tunjuk-tunjuk gara-gara lu sialan, kagak po. Ya Allah, itulah perjuangannya emak. Maka lihat orang dulu, ibu, Masya Allah. Kita nggak habis pikir emak bapak kita zaman dulu anaknya 13. Bener po, saya 13 emak anaknya. Semuanya empuan, saya doang laki. Setahun atu. Ya Allah po. Tapi hebatnya orang dulu, anak banyak kagak ngerasa susah. Semuanya hidup diurusin. Nah setahun atu, mandi berlima anduk ke atu. Dilibet-libet pakai kain. Beranaknya kayak kucing, gampang banget brol. Mau sekarang pakai sesar. Orang dulu mah gak ada sesar-sesaran. Itu mah sebenarnya bahasa bidan aja sesar bang. Yang bener menyasar. Emang keluar bukan dari lubang, nyasar namanya. Diperbaharui sama bidan jadi sesar. Bener bu, nyasar padahal. Udah dibelek. Iya bu, di atas kemana ya? Ya Allah. Itu pembukaan 2, pembukaan 3 aja rasanya kayak apa, pinggang belakang pegel po. 2 ilm. Ya katanya maksud saya bunting. 2 ilm po, kata aja. Ini luar biasa. Nah keluar itu anak brol ke alam dunia, maka pertama berfungsi panca indera, bukan kulit, bukan mata. Yang berfungsi itu ya pendengaran. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah ngeluarin dari perut emak kita itu kita nggak tahu apa-apa, baru dijadikan oleh Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Nih pendengaran dulu. Kuping yang berfungsi, maka disunahkan azan. Ini kadang-kadang orang sekarang nggak pakai itu. Apaan tuh katanya lahir diazanin? Dari mana itu ajarannya? Jelas ajarannya bang. Rasulullah mengazankan Sayyidina Hasan wal Husain, cucu beliau, kuping kanan dan mengikomatkan kuping kiri. Azanin sunnah. Kenapa? Karena yang berfungsi pertama pendengaran. Sebelum suara yang lain masuk ke kupingnya, yang masuk duluan lafzul jalalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang masuk tuh. Belum sempat ya denger lagu-lagu Ayu Ting Ting. Lagu-lagu yang lain, po. Tapi yang masuk pertama rekamannya lafzul jalalah, Allahu akbar, Allahu akbar. Azanin, cuma ada cumanya, ngazaninnya jangan kencang-kencang. Mentang-mentang babanya kori, gua baru tumbuhin punya anak, gua anak pertama, gua aja dia tompo. Mana azannya laga Mekah. Allahu akbar, bocah pada biru bibirnya. Mukanya pucat gemeter, gua kaget kena sawan. Pelan-pelan ngazaninnya. Wow, empok tawa begitu. Mana gua punan lagi. Ya Allah. Nih. Lafzul jala keimanan bang. Iman udah ditanemin lebih dulu. Makanya orang-orang tua dulu tuh ya, biarin tong nih, biarin dah. Lu kagak sekolah tinggi, yang penting agama lu kuat. Kan ngaji, Masya Allah pak, zaman dulu ngaji kayak apa kita? Semuanya dibawa sama orang tua kemana? Ke guru ngaji lekar. Agamanya dulu biar mantep. Kalau agamanya mantep insya Allah aman. Lu gedenya mau jadi apa? Jadi polisi. Polisi beriman karena agamanya mantep. Kalau polisi beriman enggak nembak temennya. Jadi keimanan dulu. Kalau udah imannya mantep mau jadi apa juga nggak jadi masalah. Tinggal lihat bakatnya doang bocah. Ustaz masih kecil anak saya tembak-tembakan mau jadi pegang. Gedenya ntar jadi abri polisi. Loh, kalau abri polisi beriman paham. Ilmu agamanya mantep. Mantep. Enggak main tembak-tembak aja. Bener po? Gara-gara si Sambo ini. Ini Bu. Tuh tanemin dulu.
Dulu kan agamanya mantep orang-orang tua dulu. Makanya lihat orang-orang tua dulu anaknya. Sekolah ngaji diutamain. Agamanya dulu mantepin. Kalau agamanya udah mantep insya Allah aman dah. Makanya anak banyak dulu tuh orang tua dulu disisain atuh bego. Yang bego aja atuh sisain. Bego tapi bener bang. Daripada pinter gak bener mendingan bego bener. Diajak jalan-jalan kagak mau, ke mall juga kagak mau, beliin motor ninja nggak mau dia, kan dikatain bego sama temen, nah bego lu, beliin motor kagak mau, biarin gua mak, dikata bego, yang penting gua menjagain mak gua, kalau disuruh mak ke warung baru gua berangkat tuh si bego, emaknya sakit dia jagain si bego, bener, sakit perutnya jeborin balsem, emak sakit mak, balsem belakang depan jeborin emaknya sampai kepanasan. Panas neng, panas, mak panas mak, diambilin payung, lah bego. Tapi ngerti agama, emak sekarat, bapak sekarat ngaji, daripada yang sekolah di Amerika, di Jepang, otaknya doang diisi cerdas, pinter, bisa komputer, internet, wow bahasa apapun bisa. Tapi agama, Quran gak bisa baca, kagak bisa, susah. Kalau anak yang bisa ngaji, mah enak kok baca Quran. Yasin dibacain lagi sekarat, orang yang lagi sakaratul maut dibacain surah Yasin, dari mulai lesnya meninggal malaikat itu ya Allah bu, setiap satu huruf dalam surah Yasin 10 malaikat, berapa kali huruf itu, berapa huruf di situ dia ada, berapa malaikat, ngapain tuh malaikat nggak diem berbaris ya sufuna, berbaris-baris, ngapain berbaris dia, doain mengistighfarkan orang yang lagi sakaratul maut dan yang sudah meninggal dunia. Sampai kapan? Sampai dihantarkan itu malaikat menghantarkan ke kuburnya. Tuh makanya baca Yasin, membuat Yasin aja udah. Makanya surat Yasin kagak pakai kita hafalin, hafal sendiri. Memang kita dia biasanya Yasin mulu, dari dulu baca Yasin mulu udah. Kenapa? Hafal sendiri. Jangankan baca Quran, nyanyi aja jangan dihafalin, hafal sendiri. Tuh Masya Allah, luar biasa. Dididik dengan pendidikan agama dulu. Maka dapat 7 hari bocah lahir, sunnah diakekahin, potong rambutnya, dipotongin tuh laki-laki 2 ekor kambing, ya enggak, 1 perempuan 1 ekor kambing. Ustadz saya mampunya 1, enggak apa-apa 1. Akekah sunnahnya daging akekah dimatengin dulu, bagiin ke jamaah. Beda dengan sunnahnya dari sunnah daging korban. Kalau daging korban sunnahnya mentah dibagiin. Maka ada sekarang orang bang, kemarin belum lama beritanya viral di mana-mana tuh, sebelum hari raya Idul Adha udah bagi-bagiin kambing dulu. Buat orang ntar katanya hari raya Idul Adha bisa makan daging, katanya begitu. Itu belum masuk korban, itu namanya sedekah. Kata dia korban kan. Ya, Masya Allah. Dididik dengan pendidikan agama dulu. Kenapa? Ini kewajiban. Hakul walidi waladihi salatun. Kewajiban orang tua terhadap anak 3. Apa? Yang pertama ayyuhsina ismahu. Kasih nama yang cakep. Namain bocah yang cakep. Ada orang yang ngomong apa artinya sebuah nama? Allah belagu banget. Apa artinya sebuah nama Ustad? Yaudah kalau lu kagak berarti namain kunyuk aja anak lu. Kata gitu. Kenapa? Karena bayi-bayi muslim diajarkan kasih nama yang baik, nama yang cakep, tujuannya doa itu. Biasanya kita kan orang Betawi namanya ada ciri, cirinya mangap. Ini Rodiah, Romelah, tuh, Marfuah, Nur Fadilah, ada semuanya. Ada yang monyong, ada Jahroh, Asmaroh, Sapuroh, tuh. Ujungnya monyong. Ada yang nyengir, tile. Ada ya. Tuh. Nama. Dari nama-nama Nabi Bapak nggak apa-apa saya ambil. Ambil tafaulan, tabarukan. Nama-nama Nabi pakai nggak apa-apa. Muhammad, Yusuf, Yunus, Ismail, Ibrahim, Yakub, Ayub, Sulaiman, Zulkifli. Cakep nama tuh. Nggak mau mau ngetren nama-nama malaikat aja. Lah boleh, mau ngapa-ngapa. Rokib, Atid, Malik, Ridwan, cakep. Israel janganlah Israel bu, serem bang. Dulu kejadian aki-aki punya cucu namanya Israel, lagi sekarat tuh aki-aki dicolek, kong Israel mau nengokin, wah tambah kelengar, jangan kasih nama Israel, serem. Dari nama-nama di Quran boleh Ustaz, lah boleh, cuman artinya yang benar. Mentang-mentang di Quran dicari, wow namain anak perempuan Siti Khonas. Kok Siti Khonas? Kan ada Quran Ustaz. Itu surah An-Nas. Khonas. Khonas dia gak tahu artinya.
setan puan. Air bocah gedenya udah bekuntal aja kayak jablay. Ya ilaha illallah. Anak saya namain Tony, Ustaz, cakep kan Tony, keren itu. Lah emang ada Tony di Quran? Ada Ustaz, cuman tersamarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim lah. Lempengan setan lagi. Ya Allah, ngasih nama yang cakep, tujuannya doa. Itu kan orang Betawi, Ustaz, kan macam-macam suku, ada Batak, ada Sunda. Biasanya kan namanya sudah Ujang, Cecep. Depannya taroin nama Islami Muhammad Cecep. Kan cakep. Dari Batak Muhammad Ucok. Lah cakep. Namanya. Itu kewajiban pertama. Yang kedua, apa kewajiban kita sebagai orang tua? Bang Ali Murdani apa nih? Yang kedua adalah ayu adibahu. Dididik dengan pendidikan agama. Bukan hanya sekedar ayu alimahu. Kalau ayu alimahu artinya mengajarkan. Tapi ini ayu adibahu, dididik anak-anak kita. Pendidikan apa? Agama dulu, mantap. Kalau sekarang bocah ngeri bu, zamannya udah beda. Dulu saya masih kecil, tahun 82 baru lahir. Baru 82 saya ini Pak, mukanya aja kelihatan boros. Lahir 82 guru saya. Jauh, tadi kan bercerita sama guru kita. 82? Iya 82. Itu almarhum wal maghfurlah Ki Haji Solehuddin ya. Ya Soleh itu Jati Kramat ya, Ziyadatul Solihat. Itu putra beliau namanya Ustadz Imron. Tuh sekelas saya sama beliau tuh. Kelas beliau bareng sekolah dulu di Aziada, sekelas sama beliau. Beliau mah bolos mulu, jadi kiai. Iya, sama dulu juga bolos juga. Emang bareng bedu. Tuh masya Allah luar biasa. Dikasih dididik dengan pendidikan agama agar anak kita apa? Agamanya mantep, hidup. Kalau agamanya udah mantap enak bang. Zamannya dulu beda. Dulu sekarang gua lupa, kita dulu tontonan TV doang. Zaman kita kecil lu saya TV hitam putih dicas pakai aki. Asal akinya berhabis redet. Udah begitu dicas dulu aki. Film cuma satu, film tontonan Batman, Superman, Spiderman gitu. Lu ngomong Spiderman. Bocah gak ngerti Spiderman, Batman. Lu ngomong Batman bukan Batman. Batman, Superman. Wow, itu kalau bisa nonton film Batman. Lah langsung aja tuh pengen jadi Batman. Ambil kain ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung. Batman, engkau idolaku Batman dulu. Sekarang udah beda zaman anak kita bang. Orang tua lagi tugas galak didik anak. Dulu mah nonton layar tancap aja susah. Itu almarhum babak di rumah, dua ilaha illallah bang, nonton layar tancap susah. Masuk kamar, kuncin pintu, lu keluar kaki lu patah. Wah galak. Sekarang anak kita bagaimana mau dikuncin pintu? Filmnya udah masuk ke kamar, filmnya masuk ke rumah, filmnya ada di handphone. Anak megang HP, emak megang HP, bapak megang HP, pagi megang HP, siang megang HP, sore megang HP, mau tidur megangin HP, bangun tidur yang dicari berantem gara-gara HP. Laki bini sering banget bang gara-gara HP. Nama cewek jadi namain nama temennya. Ngapa mau tawa? Saya sering banget nama saya dipakai sama teman-teman saya. Namanya itu nomor cewek. Dia namain Ustadz Tile 1, Ustadz Tile 2. Bu ilaha illallah, tengah malam nelpon mulu. Bi, Abi, itu nelpon mulu tuh Ustadz Tile. Malam-malam biasa dia nelpon mulu nih ya. Udah bukan saya. Ada tuh teman model begitu. Nggak apa-apa dah, mesti jadi talenan terus. Ya Masya Allah. Sekarang bang ini zamannya beda. Kan sifat anak kita apa sih? Sifat anak-anak itu hubbut taklif, seneng niru. Yang dia tonton, yang dia lihat, dia pengen tiru. Udah sifat anak-anak itu. Dulu kita kecil begitu, yang kita tonton, kita lihat, kita tiru. Masya Allah, lagu-lagu zaman enak, resep. Kenapa beda perpaduan zaman? Wah, sekarang udah kok ya Allah. Kalau filternya agama aman anak kita. Maka emak bapak itu harus jadi filter. Mafil aba fil abna, jelas yang dikerjain bapak, dikerjain emak, bakal dikerjain sama anak. Baba kalong, anak kampret. Baba nyolong, anak nyopet. Wah, fotokopi bagaimana aslinya?
Raba dada kita masing-masing, ya Allah. Sekarang anak kita susah, buader banget. Dulu kita bagaimana? Dulunya bagaimana? Dulu kita bagaimana? Raba, Masya Allah Pak. Ini pendidikan anak kita penting banget. Ustaz, sekarang kan kemajuan zaman harus luar biasa, ngikutin dong teknologi, kemudian juga pekerjaan harus ada skill semuanya. Oke, iya betul, boleh, silakan sekolah jurusan SMK, jurusan apa silakan, bisa komputer, bisa internet, broadcast semuanya, jadi multimedia silakan. Tapi kalau semua itu agamanya ada, insya Allah aman. Dulu Pak Habibie kan pernah mencetuskan itu apa? Otak boleh Jerman, hati tetap Mekah, bener kan? Otak boleh Jerman, hati tetap Mekah. Artinya anak kita kemajuan teknologi ikutin, jangan sekolah doang. Kenapa? Dari sistem pendidikan kita yang sangat ngeri sekarang, Masya Allah luar biasa. Pendidikan agama ada wacana mau dihapus, bener? Ada tuh wacana mau dihapus. Pendidikan akhlak dulu zaman sekolah kita Bang, masuk SD ada namanya pendidikan moral Pancasila. Pancasila aja pakai ada moralnya. Pendidikan akhlak ada. Makanya walaupun lulusan SD dulu semuanya pada berakhlak, alhamdulillah. Kenapa? Karena jelas agama diajarin khusus. Sekarang ngeri. Kurikulum pendidikan Indonesia yang ada hanya sekarang berorientasi pengisian otaknya doang. Otak diisi anak kita bisa komputer, bisa internet, bisa fisika, IPA, dan bisa ilmu-ilmu umum lainnya. Tapi agamanya kosong, agamanya dangkal. Banyak muncul orangnya otaknya pinter doang tapi adab akhlak nggak ada, agama jauh. Maka orang ngaji sekarang udah sama guru lagi, udah kepake 2030 diprediksi guru-guru kagak laku, bakal gulung tikar kagak laku. Kenapa? Semuanya mesin yang kerja. Sekarang ketahuan udah apa aja serba mesin kok. Makanan bisa mesin semuanya, ya enggak mau ngapain ngetik semuanya di Google ada, HP jelas, jangan pakai ketik kok, jangan kita ketik di Google, pakai suara doang, pencet voice note, nyari apa di situ ngomong, hai Google, minta lagu Nisa Sabian dong, yang judulnya lah langsung keluar itu, lo ngeden, nggak pejabat sama lo, ya Allah. Hebat teknologi sekarang. Dulu kita kaget kok ada film di TV bisa ngomong orang langsung sama, ya nggak di layar, di TV, kita di luar, di layar bisa ngomong langsung begitu. Itu film Robocop. Kaget kita dulu. Sekarang di HP udah. Mau kemana? Lu di mana itu? Video call udah. Bener kok. Kemajuan zaman. Besok lama-lama kok kita nggak ngapa-ngapain Bang. Diurusin sama mesin. Sampai berak kali mesin yang nyebokin besok. Bener. Ingat orang tua, engkong saya ngomong tuh, ntar lu tong bakal ngerasain zaman lu, ntar lu jalan bayar, ntar lu bakal ngerasain zaman lu ngomong bayar. Bener, kenyataan omongan orang dulu. Sekarang kita jalan bayar kemana-mana. Lah aplikasi Grab, visual aplikasi bayar kita, bener po? Ngomong bayar ntar lu ngerasain. Lah bener kita nelpon bayar, pulsa lu kagak beli. Iya juga orang dulu ternyata pikirannya jauh ke depan po. Siapkan dari sekarang buat anak-anak kita. Pendidikan agama penting Bu. Masukin ke pondok pesantren madrasah. Harus bangga anak kita masukin madrasah. Bangga anak kita masukin ke pesantren. Ini kadang-kadang kagak bangga. Ya anakku daripada kagak sekolah tad. Terus ya saya masukin aja di madrasah. Ngomong madrasah aja madrasah. Udah kagak bangga gitu. Susah sekarang anak-anak kita Bang, kritis-kritis. Kenapa? Kita harus lebih hebat. Makanya orang tua dulu Masya Allah didik anak, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Orang tua dulu ngasih motivasinya mantep bener Bang, semangat buat anak. Tong, baba lu cuma tamat SD, lu kudu sarjana. Baba lu cuma jadi RT, lu camat. Baba lu tukang tambel ban, lu kudu punya pabrik ban. Lu harus hebat dari gua. Biarin baba lu, pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu tetap sekolah. Orang tua dulu Bang, makanya nggak nemu dah cara didik orang tua dulu mak, galak tegas. Kagak bisa ngaji habisnya direndam. Bener kok, bocah sekarang kan Masya Allah. Survei membuktikan lulus sanawiyah, lulus aliyah, anak-anak kita masih banyak yang belum bisa baca Quran dengan benar. Lulusan sanawiyah, lulusan aliyah banyak kok baca Quran gak pakai tajwid. Yang panjang jadi pendek, yang pendek jadi panjang. Nah, kalah sama penyanyi. Mansur S itu penyanyi Bu, nyanyi aja pakai tajwid.
rembulan. Loh, di situ ditahan. Itu namanya tajibul guna. Nun bertasdid harus dibaca idgham. Dengung. Ya ilah. Hebat. Iya. Kaki nyamber aja dia. Ntar orang paroba. Gampang tak kepet dari sana lap rapatan. Nih Masya Allah. Ngaji, baca Quran itu sunnah hukumnya. Tapi belajar ilmu tajwid fardu ain. Harus bisa bang anak kita baca Quran. Sekarang udah zaman audisi, enak anak-anak kita. Kalau udah didik gampang. Mau jadi apa? Lihat bakatnya. Ustadz, anak saya kori, suaranya enak. Latihan kori. Bangun tidur jangan minum dulu. Duduk di atas bangku, duduk di atas balai, suruh gereng aja latihan. Latihan dulu, kori. Emang diajarin begitu, diajarin tahsin lagu-lagu begitu. Enak kayak motor bannya kempes. Ustaz, anak saya latih bakatnya ceramah ini, kayaknya bisa jadi penceramah. Latihan pidato. Ada zaman audisi Indonesia, tiap tahun Indosiar aksi, masukin aja udah. Latihan dulu cuma depan kaca aja latihan suruh anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat hadirin, celana merorot benerin. Lah boleh po. Iya, makanya Masya Allah bu, ingin anak-anak kita harus hebat dari kita. Didik dengan pendidikan agama, mantepin agamanya dulu. Agama sudah mantep, mau jadi apa? Bakat anak kita, Ustaz, anak saya main kapal-kapalan mulu, pilot. Terjadi pilot-pilot yang beriman ngerti agama. Anak saya dari masih kecil lain dari yang lain, Ustaz, korengan mulu. Dokter, terjadi dokter yang beriman ngerti agama. Insya Allah mau jadi apa anak kita? Insya Allah ke depannya menjadi anak yang soleh. Anak yang berguna buat agama, nusa dan bangsa. Meninggal dunia kita sebagai orang tua, anak kita yang senantiasa doain kita. Jangan harap kita meninggal dunia didoain sama anak-anak kita. Kalau sekarang aja kita udah gak mendoain orang-orang tua kita. Kita kepengen anak kita itu meninggal dunia, kita meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Akikah tujuannya apa sih? Untuk berkorban. Dipotong rambutnya tuh. Potongin, ntar makan kita daging nih. Daging akikah, makan bareng. Potong rambutnya, kumpulin, jangan dibuang. Pagi-pagi cukur, botakin semuanya. Timbang po. Itu aturannya begitu fikihnya. Ditimbang pakai timbangan emas. Umpama rambut anak kita ditimbang itu dapat 3 kintal. Kebanyakan ya. Iya, dapat 5 gram, 10 gram. Tukarin tuh. Dengan apa? Dengan harga emas. Emas sekarang 24 berapa? Mau 1,5 juta. Ya po, tukarin tuh berapa kali. Kasih bagian anak-anak yatim. Itu anjuran. Kenapa tujuan akikah anak kita? 1, kedepannya anak kita biar gampang dinasihatin. Gedenya anak kita enggak merugul lagunya. Ustaz, saya dulu masih kecil belum ketahuan diakekain apa kagak sama bapak saya. Ya enggak. Terus bagaimana kira-kira? Saya mau bikin akekah. Ya enggak ngapa-ngapa, bikin aja akekah buat kita. Kenapa? Karena akekah itu kewajiban orang tua. Ustaz, enggak akekah aja langsung korban. Ya enggak ngapa-ngapa, niatin sunnah korban. Niatin. Enggak ngapa-ngapa. Setelahnya itu adalah kewajiban orang tuanya mendidik dengan pendidikan agama. Dan yang ketiga, kewajiban orang tua setelah dikasih nama yang cakep, dididik dengan pendidikan agama lebih dahulu. Dan yang ketiga, ayyuzawijahu, dinikahkan, dikawinkan. Insya Allah kalau dikawin udah lepas tanggung jawab kedua orang tua. Kalau sudah nikah masing-masing menjalankan kehidupan. Ya bu, artinya apa? Silakan urus rumah tangga masing-masing. Artinya apa? Bu, supaya kita orang tua lengkap sudah kewajiban-kewajiban buat anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita semua yang lagi pada belajar bang, doa orang tua itu luar biasa kepada anaknya. Doaul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua terhadap anaknya seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Langsung dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua.